Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati reviewer pengabdian kepada masyarakat LPPM Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan ini, izinkan kami memaparkan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul Penguatan Kapasitas Kepemimpinan Perangkat Negari dan Tokoh Masyarakat Berbasis Civic Engagement dalam mewujudkan ketahanan sosial negari. Kegiatan ini berada dalam skema program integrasi Prodi dan Negari (PIPN), Prodi S1 PPKN Fakultas Ilmu Sosial UNP, dengan ketua pengabdi yakni Profesor Dr. Suryani MSI, kemudian anggota pengabdi Dr. Fatmariza Henhum, Heni Mukhtar MHum, kemudian Dr. Monika Tiara MPD, SPD MPD, lalu Oktaviani Puspitasari SPD NPD, dan juga melibatkan mahasiswa, yakninya Fatihah Reski Zalia, Lia Cindana, Indah Zalnia Dayani, Reva Putri Hermanita, dan Anis Sukmadewi. Dan mahasiswa ini merupakan mahasiswa Prodi S1 dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, perlu kami sampaikan di sini bahwa eh, dalam penelitian ini luaran dari kegiatan pengabdian ini adalah satu artikel ilmiah di jurnal Dedikasia terakreditasi Sinta 5 eh, dengan status submit, kemudian satu artikel pada media massa elektronik yakni Harian Singgalang itu sudah bisa diakses pada link yang sudah terlampir dan telah publish sebelumnya di bulan Juli. Kemudian video kegiatan juga sudah publish pada akun resmi UNP, yakni di UNP TV dengan link juga terlampir. Lalu Haki juga sudah publish dengan nomor ciptaan EC00205163440225, dan ini juga sudah kami lampirkan. Kemudian untuk keluaran bukti kerjasama Prodi, ini masih dalam status draft karena kemarin masih sempat direncanakan untuk minta tanda tangan. Awalnya direncanakan bulan November, tapi karena ada situasi jadi dimundurkan, dan ternyata juga kejadian eh, bencana yang melanda sehingga status ini masih belum bisa ditandatangani dan direncanakan dalam waktu berikutnya untuk difinalisasi. Kemudian peningkatan keberdayaan mitra sesuai permasalahan yang dihadapi sudah merujuk pada RPJM Nagari, dan ini juga status draft. Jadi untuk finalisasinya itu akan dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dari kerjasama Prodi dengan Nagari. Baik, baik. Selanjutnya untuk tujuan kegiatan pengabdian, eh, perlu kami sampaikan bahwa eh, pengabdian ini memiliki tiga sasaran utama. Yang pertama, em, meningkatkan atau mengadakan pelatihan kepemimpinan partisipatif bagi perangkat negari dan tokoh masyarakat guna meningkatkan keterlibatan warga negari dalam pengambilan keputusan. Lalu kedua, mendampingi negari dalam menyusun formulasi kebijakan bernuansa civic engagement yang dapat diimplementasikan dalam tata kelola negari. Dan yang ketiga tentunya mendorong kolaborasi antara pemerintah negari, eh, yakni dengan mendorong kolaborasi dari tiga unsur utama, pemangku kepentingan lokal masyarakat untuk memperkuat kepentingan dalam bangun ketahanan sosial. Kemudian eh, kita mau masuk untuk penjelasan peran mitra. Eh, Peran mitra sangat aktif dan strategis, yaitu menyediakan peserta sarana dan prasarana kegiatan. Dan kegiatan pengabdian ini bekerja sama dengan tim pengabdi untuk merumuskan program keterlibatan masyarakat yang dapat diimplementasikan dalam tata kelola nagari. Kemudian tentunya terlibat dalam penyusunan roadmap penguatan ketahanan negari, lalu membangun sinergi dan pengembangan inovasi ketahanan sosial berbasis civic engagement, lalu
Kami melihat, dalam proses kegiatan pengabdian ini mitra sangat kooperatif dan berkomitmen dan hal ini menjadi faktor penentu dalam keberhasilan program. Dan perlu kami sampaikan bahwa, mitra kami adalah pemerintah Kenagarian Lambah di Kecamatan Ampe Angke, Kabupaten Agam, yang terdiri dari perangkat nagari, Bamus, Bundo Kanduang, pemuda, dan tokoh masyarakat yang keseluruhan itu berjumlah 30 orang. Dan kegiatan yang dilaksanakan itu, dalam 3 hari, jadi ada 3 kali rangkaian kegiatan dengan beberapa narasumber yang akan kami sampaikan nanti. Nah, berikut ini adalah tahapan dari pelaksanaan, kegiatan. Jadi kegiatan ini diawali dengan, pretest untuk memetakan pemahaman awal peserta, mengenai kepemimpinan, partisipasi, kemudian juga ketahanan sosial. Jadi kami melemparkan berupa angket angket online yang diisi oleh, para peserta. Kemudian yang kedua adalah tahap ekspos, yakni penyampaian materi inti itu dari, Dokter Pak Mariza, kemudian Profesor Yanek sendiri, kemudian juga hari berikutnya itu ada dari Ibu Susi, Bapak Asrul, kemudian juga ada dari Bu Profesor Al-Rafni, kemudian juga ada moderator yang dipandu oleh, saya sendiri, Menika Tiara, kemudian juga Ibu Cici, dan ekspos juga di hari berikutnya, di hari terakhir itu oleh Pak Irwan. Nah, kemudian untuk tahap analisis di mana, peserta diminta memetakan masalah, dari nagari, kemudian aktor kuncinya dan kondisi sosial berbasis, data dari RPJM Nagari. Lalu tahap, berikutnya adalah kerja kelompok. Jadi di sini peserta bekerja kelompok untuk merumuskan kebutuhan program dalam strategi pemberdayaan, masyarakat. Lalu kemudian, dilakukan tahap coaching dan kolaborasi lapangan. Jadi tim pengabdi memberikan pendampingan langsung untuk menyusun draft program atau kebijakan partisipatif. Lalu yang terakhir baru tahap, eee, presentasi hasil dari perangkat, atau dari peserta yang datang. Kemudian, eee apa namanya, dilakukan tahap, post-test, jadi di sini kami bisa melihat rekomendasi program dan kami melakukan penilaian akhir untuk mengukur peningkatan dari kapasitas. Jadi dari 6 tahap ini terlihat adanya peningkatan pemahaman dan kemampuan peserta dalam merancang program berbasis civic engagement. Baik, demikian, laporan akhir dari pelaksanaan kegiatan pengabdian secara keseluruhan. Kegiatan PIPN ini yang dilakukan oleh Prodi S1 PPKN berhasil meningkatkan kapasitas perangkat nagari dan tokoh masyarakat, menghasilkan luaran akademik juga, serta memberikan dasar bagi penyusunan kebijakan partisipatif di Nagari Lambah. Jadi kami dari Prodi PPKN berterima kasih kepada LPPM UNP atas dukungan, kemudian fasilitas selama proses pelaksanaan. Saya mohon maaf, terkurang mewakili dari tim pengabdi, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.